hasrati jami mu'allifil kutub sun mu'allifi hadal kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina fiddin usulna rahim rabbi rahina Ahmad Jazuli Usman bin Sahal wa ruhi zawjati Majah radiyat Jazuli wa arwahi awladi usulna ruhi Kai Zainuddin Jazuli wa ruhi Kai Hamim Jazuli wa ruhi Kai Fuad Munim Jazuli wa ruhi Kai Munif Jazuli wa ruhi Kai Mahfud Sirat wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa akhwatihim wa masyayikhihim wa man intasaba ilaihim wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu masyariqil ardi lam magharibiha bariya bahriya khususan la arwahi awliya wa masyayikhi hadil baldah alladhina sunna wa nazuru ila maqabirihim khasah masyayikhi hadal ma'had Ramakai Humaydi wa usulihi wa furu'i wa azwaji wa akhwati wa masyayikhi wa man intasaba ilaihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyatin ahdatil ulama anta ta'lam bi asma'ihim wa maqabirihim khususan la hadrati Syekh Hashim As'ari Tubiran wa arwahi Bisri Sansuri dan Anyar wa arwahi Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras wa arwahi bagi Ridwan Abdullah Surabaya wa arwahi bagi Asad Samsul Arifin Subondo wa arwahi Syekhana Muhammad Khalil bin Abdullah Tumangkalan wa ila arwahi Subakir wa ila arwahi walidina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jududina wa akhwatina khususan la arwahi amwatil hadirina fi hadzal majlis syaulillahi lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki kono pasal suwiji wayung pitu lan ngerusak ake al wudu'a ing wudu apa mah barang kharaja kang metu apa mah minas sabilaini saking dalan loro minas sabilaini saking dalan loro ghairul maniyi sakliyane mani atau ghairul maniyi sakliyane mani wa masu kubulil adami lan demek kemaluan depan anak Adam au halqati duburihi utawa pinggiran dubure anak Adam pinggiran bundere dubure anak Adam oleh demek bibatnil kafi kelawan batine epek-epek bila hailin kelawan tanpa aling-aling walam su basyaratil asnabiyati lan demek kulite wadon liya ma'akibarihi serta gedene ajnabi ma'akibarihi serta gedene lamis utawa wong sing demek wa zawalul akli lan ilange akal la naumun ora batalake apa turu la naumu qaidin ora batalake apa turune wong kang lungguh mumakinin kang netepake sapa wong sing lungguh makadahu ing kon lungguhe qaid. Setelah menjelaskan tata cara menghilangkan hadas lewat wudhu. Pertemuan sebelumnya melanjutkan sekarang hal yang bisa membatal atau menghilangkan wudhu atau kata lain yang menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil. Orang itu bisa punya hadas kecil atau wudhunya hilang satu disebabkan apapun yang keluar dari kemaluan depan atau belakang dan berbentuk apapun selain air mani.
entah yang berbentuk cair atau padat atau setengah cair setengah padat. Setiap yang keluar dari jalur depan yang standar, misalkan air kencing yang kebiasaan, atau di luar air kencing keluar darah tapi dari jalur depan, bisa membatalkan wudhu atau menyebabkan memiliki hadas kecil. Begitu juga yang keluar dari jalur belakang, entah itu yang kebiasaan kita pada waktu beol ataupun yang luar biasa. Contoh misalkan keluar neker, kita mau habis kemasukan uang koin, keluar dari jalur belakang uang koin. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Apapun bentuknya. Sampai diandai-andai di dalam kitab, andai kata itu ada truk keluar dari jalur belakang, itu juga. Makanya termasuk keluarnya anak, itu juga menyebabkan batalnya wudhu, namun tidak sampai dibahas karena menyebabkan hal yang lebih besar berupa mewajibkan mandi, memiliki hadas besar. Jadi apapun bentuknya, cuma selain satu, air mani. Selain air mani tetap membatalkan wudhu. Air mani itu keluar ketika seseorang memiliki strum syahwat yang begitu dahsyat. Faktornya macam-macam. Karena faktor kedinginan, suhu juga bisa. Karena melihat wanita cantik, yang begitu juga bisa. Atau faktor-faktor yang lain yang jelas tegangannya sedang tinggi, itu biasanya keluar air seperti air liur. Bening tapi, itulah air mani. Dan itu membatalkan wudhu juga. Tapi kalau keluar mani itu apa? Ya mani itu keluarnya katanya sih itu lumayan enak kalau keluar. Rasanya, rasa pada waktu mengeluarkannya, bukan dijilat ya. Dan warnanya seperti putihnya ndok. Bukan yang kuning tapi putihnya, ketika mengering juga akan keras. Kain yang terkena air mani ketika kering ya akan mengeras. Sama seperti putihnya ndok. Yang sudah balik tahulah, yang belum balik ya tidak usah dibayangkan. Itu hanya mani yang tidak membatalkan wudhu. Tapi rata-rata orang keluar mani itu pasti didasari, rata-rata tidak semua, didasari air mani dulu. Jadi yang menyebabkan batal bukan karena maninya tapi keluarnya madi. Madi itu ya pelicin lah. Biasanya tegangan tinggi, atau lagi telepon-teleponan sama calon atau sama pacar yang jangan muah-muahan, nah itu tegangan tinggi ya kira-kira langsung basah, biasanya dikit. Nah, itu mandi dan dihukumi najis. Jadi kalau pakai celana keluar mandi kena celana ya nggak bisa dipakai sholat. Kalau mani suci. Andai kata panjenengan malam hari tidur ngipi metu mani kok amber sarunge. Tidak ada sarung lagi, ya sudah pakai sholat subuh tidak apa-apa, walaupun ada maninya. Karena mani itu suci, kalau mandi baru najis. Dan yang membatalkan wudhu itu mandi, bukan mani. Itu satu. Yang kedua, yang membatalkan wudhu kita atau kita menjadi memiliki hadas kecil, kalau mau sholat, mau pegang Al-Quran, harus wudhu dulu gara-gara punya hadas kecil, itu adalah memegang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang. Kalau kemaluan depan, ya itu terong itu semuanya. Kalau telurnya tidak. Nah, andai kata inilah, nah, ini semuanya dipegang ya harus membatalkan wudhu. Tapi kalau yang bagian telur tidak, itu pun megangnya kalau pakai ini telapak tangan. Jadi telapak tangan yang bagian batin, yang bagian kuning ini yang membatalkan. Tapi kalau kemaluan jenengan mengalami gatal-gatal, ya sudah garuknya dibalik saja begini. Nah, ketika baliknya begini, nah, ini tidak batal. Jadi kalau panjenengan punya anak kecil, misalkan pada waktu panjenengan punya wudhu, anaknya pipis, tidak bisa cawit sendiri, kita nyawiti. Kalau kita pegang dengan yang ini batal.
Tapi kalau kita cawi dengan yang ini enggak. Sama disiram sama digoser-goser pakai ininya enggak. Itu berarti megangnya batal pakai yang ini. Yang kelihatan ketika ditutup ini yang enggak kelihatan itu yang. Jadi kalau punya kuku panjang batal terus dikukur pakai kuku enggak batal. Itu keistimewaan kalau kita punya kuku yang atau lubang belakang. Lubang belakang itu yang membatalkan andai kata begini lah ini. Nah, andai kata inilah ini. Nah, lubang yang paling ujung perbatasan luar dan dalam, nah itu ketika dipegang yang membatalkan wudhu. Tapi kalau pantatnya tidak, hanya itu lubang perbatasan antara luar dan dalam. Itu pun batal megangnya ya pakai ini. Jadi andai kata kermin gatel, ya jangan dikukur pakai ini, pakai belakangnya saja ginilah. Itu enggak batal. Kemudian kalau mau enggak batal lagi ya pakai sarung tangan. Itu aman malah jelas karena tidak langsung persentuhannya. Nah, yang membatalkan itu langsung. Kemudian yang ketiga membatalkan wudhu kita itu adalah apa? Persentuhan kulit lain jenis yang bukan mahram. Persentuhan lain jenis yang bukan mahram di usia yang sudah dianggap dewasa, di usia yang sudah dianggap besar. Usia besar itu apa? Usia di mana anak itu sudah bisa standarnya disahwati. Contoh misalkan usia yang disepakati oleh ulama itu adalah usia 7 tahun. Kalau 6 itu ulama masih beda-beda. Anak usia 6 tahun dipegang dalam keadaan memiliki wudhu kondisi lain jenis. Ini terpraktek ketika kita menjadi guru. Guru TK atau guru SD. Nah, kalau TK masih ada TK besar usia 6 tahun. Ketika sang guru itu laki-laki atau sang guru itu perempuan, muridnya laki-laki usia 6, punya wudhu terus salim, itu kalau menurut sebagian ulama batal, sebagian lagi tidak. Tapi kalau usia 7 tahun, nah, kalau sudah usia 7 tahun ini pasti batal. Berarti guru SD ketika ngajak jamaah anaknya sebelum sholat salim dulu. Gurunya laki, muridnya perempuan usia 7 tahun batal. Sama-sama batal. Makanya di dalam ini sulam taufiknya fala tangkudu shaghiratun latus tahali annaha laisat fi madinatis syahwat wal marji fil mustahad wa ghairiya ilal urfi ala sahih. Memang standar standar anak itu mulai disahwati usia berapa tergantung daerah. Cuma Syekh Yusuf An-Sambalawini fa idza balagha al walad sab'a sinina fa innahu yang kudu bittifaqin. Syekh Yusuf, Syekh Abu Hamid mengomentari kalau Syekh Abu Hamid itu ya usia 4 tahun. 4 tahun ke bawah tidak. 5 tahun, 6 tahun itu beda ulama. Tapi kalau Syekh Yusuf As-Sambalawini mengatakan anak usia 7 tahun itu sepakat ulama pasti batal daerah manapun. Jadi hati-hati yang jadi guru-guru SD, anak didiknya kelas 1 sudah usia 7 tahun ketika memiliki wudhu bersentuhan kulit yang bukan mahram, jangan dibahasakan muhrim ya, bahasakan Arab dengan benar. Kita itu kadangkala seenaknya sendiri, mohon maaf bukan muhrim, kabeh yang Indonesia bukan muhrim. Semua orang yang di Indonesia itu bukan muhrim. Karena apa? Muhrim itu artinya orang yang sedang melakukan ibadah ihram. Kalau lain jenis nggak ada hubungan nasab itu namanya bukan mahram. Makanya dalam mencari bahasa ya belajar dulu lah. Jangan asal-asalan. Ke Arab-Araban maaf bukan muhrim. Mau salaman maaf bukti kita bukan muhrim. Ya semuanya bukan muhrim dobol. Maka sekolah madrasah keluane akhi ukti
Wayai bukan mahram, bukan muhrim. Silaturahim, silaturahmi. Nah, beda-beda. Jadi persentuhan lain jenis yang bukan mahram. Bukan mahram apa? Ya tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan musyawarah. Nasab yang tidak membatalkan itu adalah saudara kandung. Terus jalur atas ayah, kakek, nenek, ayah, kakek sampai buyut sampai ke atas. Ngepang ya saudaranya ayah, saudaranya ibu kandung, enggak. Kalau sudah misanan, mindoan, mintelu sudah batal. Dinikah juga boleh, tapi kalau tidak membatalkan dinikah enggak boleh. Jadi hubungannya sama pernikahan. Calon istri yang kamu nikahi itu ketika persentuhan kulit tidak membatalkan wudhu maka tidak boleh, berarti masih tergolong mahram. Tapi kalau sudah membatalkan wudhu ya maka boleh dinikahi. Makanya jangan tanya ketika saya punya wudhu terus bersalaman dengan istri saya batal enggak? Ya jelas batal, itu istrimu. Kalau enggak batal ya enggak boleh jadi istrimu. Karena yang tidak membatalkan hanya mahram. Lah mahram itu tidak boleh dinikahi. Nah, selain nasab itu ada jalur otob, tunggal susun. Ada juga jalur musyawarah, mertua. Mertua, orang tuanya mertua, neneknya mertua sampai ke atas. Tapi kalau saudaranya istri ya membatalkan. Saudaranya istri membatalkan walaupun kita tidak boleh menikahi. Namun tidak boleh menikahinya itu bukan selamanya, nunggu istrimu mati baru boleh. Kalau dicampur, wantas ma'abainal ukhtaini illa ma qad salaf, yang melakukan pernikahan kakak beradik dimbat kabeh itu hanya kaum jahiliyah. Kalau kita tidak boleh, kakak beradik kandung dinikah dua-duanya tidak boleh. Selama satunya masih jadi istri. Makanya khitbah itu satu-satunya kondisi di mana laki-laki diperbolehkan melihat seorang perempuan. Biar tidak sah. Jangan percaya sama foto. Apalagi foto editan yang di-share di grup itu. Yang menjadi bunga desa nyambukul yang dicari-cari. Jangan percaya. Foto itu editan, lobang, bisa menjadi resi. Lihat secara langsung biar kamu tidak kecewa. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu yang membatalkan wudhu nomor 4 itu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal itu bukan berarti hilang total, tidak. Ya termasuk habis wudhu gila, ya batal. Habis wudhu tidur, karena tidur itu alkalnya tidak normal. Ruhul yakodohnya itu sudah melayang, hanya tinggal ruhul hayat. Nah, itu dianggap batal. Orang pingsan itu juga membatalkan. Gimana dengan orang yang kagetan? Kagetnya kalau parah, sampai sekiranya kaget itu ya sudah parah lah. Parah itu ya tolak ukurnya sesuai masing-masing orang. Kalau hanya kaget ringan dor gitu saja ya nggak sampai batal. Tapi kalau kagetnya sampai parah, apalagi sampai semaput ya batal, karena termasuk hilangnya kenormalan. Khusus hilangnya akal. Kenapa tidur itu hilangnya akal kok bisa membatalkan wudhu? Karena logikanya orang yang akalnya sudah tidak normal, dia tidak akan mengetahui apakah dia melakukan hal yang membatalkan lain atau tidak. Apakah dia mengalami keluar kentut, kencing atau tidak, dia tidak tahu. Maka ketika tidak bisa mengetahui, syariat memberikan hukum yang terberat apa? Berarti kamu pada waktu hilang akal, diprediksi keluar kentut misalkan, ya batal, dianggap batal. Buktinya orang tidur dalam keadaan duduk begini tidur itu tidak batal. Karena apa? Kentut itu keluarnya hanya dari belakang.
Nah, ketika duduk itu lubang tertutup, tidak mungkin orang duduk bisa kentut. Pasti kalau mau kentut kan gini, angkat separuh. Contoh sampai naik sepeda motor, coba kalau mau kentut, itu pasti jentit titik. Kalau tidak jentit tidak akan bisa keluar. Itu alam. Jadi kalau panjenengan itu mau jamaah subuh, terus ujiannya subuh ikut pondok salafiyah, kan lama, tiduran, tapi tidurnya sambil duduk loh ya. Sekiranya memang pantat itu rapat. Kemudian bangun dibuka komat, ya sudah langsung sholat apa-apa. Tapi kalau sudah tidurnya mohon maaf apa jungkel, itu batal. Bagaimana sekarang kalau misalkan saya tidurnya ngeleset lah melumah, cuma pantat saya tak lakban. Pantatnya tak lakban. Panjenengan punya pikiran tanya seperti itu enggak? Enggak kan? Makanya tak utarakan, andai kata enggak tahu urakan enggak ada yang tanya. Enggak ada yang tanya. Karena apa ya? Karena kita memahami orang duduk itu tidak batal karena lubang yang keluarnya angin aman. Karena aman duduk tidak membatalkan itu walaupun kondisinya itu. Terus gimana kalau misalkan tidurnya ya kayak orang tidur saja, cuma ini dilakban, kan jelas tidak mungkin keluar. Bagaimana kalau seperti itu? Tetap dihukumi batal. Karena apa? Karena itu rekayasa. Karena itu rekayasa. Kalau apapun yang direkayasa, walaupun dipastikan tidak akan keluar, tapi kalau dilakban, ketika nanti tidurnya kita berbaring, tengkurap dan lain-lain, kita pakai gerak kemana-mana, itu tetap dipastikan kentut itu keluar, tapi tidak bisa keluar dari lakban. Tapi kalau hanya duduk begini, ini kondisinya tidak mungkin gerak. Ketika sudah gerak jungkel ya berarti bukan duduk lagi. Selama dia tidurnya tegak duduk, aman. Makanya kalau dilakban tetap membatalkan yang alami duduk. Baik itu senden ataupun tidak ada di salah satu musola pondok. Kita suruhan, dikasih tulisan di musolanya. Dikasih tulisan di musolanya, santri yang tidur duduk, kalau duduknya senden, batal. Kalau tidak senden, tidak batal. Hubungannya senden, tidak senden. Ini bukan masalah senden dan tidak senden. Hubungannya adalah apa? Pantatnya netep tidak di tempat duduknya. Entah senden ataupun tidak senden. Ketika tak kasih pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tidurnya sambil rokok, pantatnya nempel tembok? Namanya juga pertanyaan, mengada-ngada kan nggak apa-apa. Pantatnya tempel no tembok, mburi dhewe rokok keturun. Batal enggak? Ya batal. Karena apa? Itu bukan duduk, walaupun nempel. Jadi enggak hubungannya sendet, yang penting duduk. Duduk pun itu bisa dikatakan batal kalau orang yang duduk, mohon maaf, terlalu kurus atau terlalu gemuk. Orang kalau terlalu kurus duduk, ini peluang angin masih bisa keluar kalau terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk sama. Ketika terlalu gemuk, pantatnya itu terlalu gemuk ya, itu peluang lubang di dalam itu juga besar. Jadi angin masih bisa keluar. Kalau kita yang standar ini kan memang tidak bisa keluar kalau tidak nyentit. Kalau orang terlalu gemuk itu kan pasti senggangnya lumayan. Jadi ketika tidur ya batal. Terlalu gemuk dan terlalu kurus. Ya sedang-sedang itu enggak. Jadi itu yang 4 hal membatalkan gila, epilepsi dan lain-lain itu masuk kategori hilangnya akal. Dipersingkat 4 hal yang membatalkan
terutama yang paling sering itu adalah keluarnya sesuatu dari jalur depan belakang. Yang kedua, ya pegang kemaluan, jangan sampai pakai ini, pakai belakang atau pakai sapu tangan. Yang ketiga, persentuhan kulit lain jenis. Kalau dengan bencong bagaimana, Kak? Pak Ratal, sampai subuh mau ke masjid Jamek, wudu, di alun-alun ada bencong pula, salaman, tidak batal. Kenapa tidak batal? Oh, bencong itu lanang. Bencong di kitab dengan bencong di sekeliling kita itu. Rock, semangat tuh. Yo, ho. Semangat untuk kebersamaan kita, semangat untuk NKRI, semangat untuk Pancasila, semangat untuk negeri ini damai, adil, makmur ke depan. Yo, aman Indonesia. Yo.